Insya Allah nanti kalau kita bisa berikan justifikasi yang kuat, saya yakin itu pasti bisa, tidak akan menjadi sebuah isu lah bagi kami. Jadi yang terpenting bagi kami sekarang kita sudah disupport MOU bersama dengan KAI. Insya Allah nanti hal-hal yang lain itu menjadi tugas kami Kementerian UMKM, karena memang sejatinya saya harus tegaskan sama Ibu, kami butuh KAI. Jadi bukan posisinya terbalik, bukan KAI yang butuh kami, tapi kami butuh KAI. Salah satunya adalah yang kemarin terjadi di Mamahas Banjar, Kalimantan Selatan. Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan itu bukan salah si A, salah si B, salah si C. Saya juga tidak mau masuk dalam perdebatan menyalahkan si A, si B, si C, tetapi itu menjadi tanggung jawab kami lah, Kementerian UMKM, untuk bagaimana bisa memberikan pembelajaran, pemahaman, dan pelatihan terkait mengenai kesadaran hukum. Baik, kami persilakan Pak Siti untuk bisa menandatangani dokumen yang berada di depannya. Disaksikan langsung oleh Menteri UMKM dan Wakil Menteri UMKM beserta jajaran DPP dari Kongres Advokat Indonesia. Boleh ditukar dokumennya untuk bisa ditandatangani kembali. Baik, silakan untuk bisa kembali ditandatangani. Baik, kami persilahkan dokumen yang sudah ditandatangani boleh diangkat untuk bisa ditunjukkan kepada rekan-rekan media. Dan sekali lagi kita berikan aplaus tentunya untuk penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dengan Kongres Advokat Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silakan mejanya boleh dipindahkan. Survei itu yang kami lakukan itu secara berkala, bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali kami survei pengusaha UMKM kelas mikro, misalnya itu sebenarnya diisi oleh banyaknya dari gender, apa laki-laki apa perempuan, berapa usianya si pengusaha UMKM ini, terus di bidang apa. Nah, beberapa kali kami survei sektor usaha UMKM khususnya kelas mikro itu kebanyakan yang menjalankan usahanya adalah wanita-wanita yang usianya udah cukup berumur gitu loh, istilahnya 50 tahun ke atas, bahkan 40 sekian persennya itu memang ibu-ibu atau nenek-nenek atau perempuan-perempuan yang memang dalam tanda kutip memang usianya sudah tua dari dia menjalankan usaha itu hanya untuk bertahan hidup. Nah, karena pengusaha UMKM kelas mikro ini diisi oleh orang-orang yang memang usianya udah cukup lanjut, mereka kurang punya kemampuan untuk mengerti bagaimana mereka melengkapi legalitas usahanya, bagaimana mereka bisa mendapat wawasan tentang apa saja yang dibutuhkan mereka, ya kan, mengikuti dengan aturan perundang-undangan. Salah satu contohnya aja, ada kewajiban produk makanan minuman salah satunya untuk bersertifikasi halal, dan itu kan jelas ya, memang ada aturannya, ada undang-undangnya. Tetapi mereka ini sulit mengakses. Bagaimana sih buat sertifikat halal itu sulit sekali mereka mengaksesnya. Kenapa? Keterbatasan wawasan, keterbatasan mereka dalam mengerti urusan teknologi informasi. Nah, disitulah peran negara, peran pemerintah, peran lembaga-lembaga, termasuk juga Kadin Indonesia untuk membantu bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha UMKM khususnya kelas mikro dan kecil ini untuk memiliki punya wawasan yang cukup, atau kita bantu mereka bagaimana mereka melengkapi legalitas usahanya, ya sertifikasi halal, izin edar, PIRT, kemudian ada pendaftaran merek dan lain sebagainya. Nah, itu kan memang butuh pendampingan, butuh mereka yang kita sentuh, butuh mereka yang kita jangkau, bukan mereka yang menjangkau kita, gitu loh. Nah, pesan dari Ketua Umum Kadin juga, Pak Anindya Bakri juga pesan kepada kami semua para pengurus Kadin Indonesia, khususnya di bidang UMKM dan kewirausahaan, untuk sedapat mungkin ya berpihak juga kepada
pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah ini untuk bisa menambahkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, gitu loh. Ya dari banyak hal lah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah penerapan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 ini. Ketika undang-undang ini dijalankan, dilaksanakan, amanahnya itu dijalankan, saya rasa kecil kemungkinan terjadi masalah-masalah khususnya terkait dengan masalah hukum yang menimpa pengusaha UMKM yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak. Ya. Bilang banyak yang tidak mengerti soal hukum di daerah-daerah. Ya, nanti kita bisa kerjasama juga. Kita bantu juga. Kita bukan ujung-ujung duit nggak kok Pak. Ya, kita punya hati juga Pak untuk membantu negara ini. Pasti kita sisihkan waktu kita. Terutama saya, kapan aja UMKM ini mau jumpa saya, mau diskusi ke saya siap membantu. Terbuka pintunya untuk saya. Jangan segan-segan ibu-ibu, ya. Saya juga dulu pernah di IWAPI, pernah. Waktu itu ketua saya Ibu Rina Fahmi Idris. Pernah juga saya kesana sebentar ya diajak mereka. Tapi saya nggak terus karena banyak kesibukan juga. Saya dan nanti dengan ibu-ibu WAPI juga mungkin Kak saya bisa bertemu juga. Kita diskusi juga bagaimana memajukan craft kita ini, hasil-hasil kita ini. Jangan mereka sudah berproduksi, udah buat setengah mati, tapi tidak ada pemasaran. Sangat kurang. Saya yakin ini Pak Menteri ini bisa ini ya Pak.